Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bidar tes ilmu dakwah. Sebelum saya membahas pembahasan apa saja yang akan dibahas di dalam video ini, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu ilmu dakwah saya, dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Dosen pengampu ilmu dakwah saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Di sini saya ada memberikan beberapa sosial media beliau. Jika kawan-kawan ingin lebih kenal dengan beliau, kawan-kawan bisa memfollow sosmed beliau yang ada di sini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Habizi, mahasiswa Prodi KPI Lokal 24B1 UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 240104010166. Di sini saya sudah membuat mind mapping yang bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengetahui apa saja yang dibahas di dalam video ini. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Kedua, bab konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Bab selanjutnya ada proses dan unsur-unsur dakwah. Dan bab yang terakhir ada objek studi ilmu dakwah. Masuk ke bab yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah, membahas pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'wan, doa, yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan dari permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mau'izah hasanah, tabsyir, inzar, wasiyah, tarbiyah, ta'lim, dan khutbah. Pada tataran praktik, dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampai pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Selanjutnya ada fenomena dakwah. Fenomena dakwah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Seraya memprotes, wahai Rasulullah, banyak orang laki-laki membawa hadis engkau. Jadikanlah kami sebagai pengikut engkau yang suatu hari datang kepadamu untuk mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Rasulullah SAW menanggapinya, berkumpullah kalian di hari begini di tempat begini. Kemudian kaum perempuan berkumpul dan mendatangi Rasulullah SAW.
Lalu beliau mengajarkan mereka mengenai apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, tak seorang perempuan pun di antara kalian yang menimang anaknya selama 3 kali, kecuali ia diberi tabir yang menjauhkannya dari api neraka. Seorang perempuan dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 kali? Pertanyaan ini diulang sampai 2 kali, meskipun 2 kali, meskipun 2 kali, meskipun 2 kali. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Terkait dengan dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam, hadis ini mengajarkan 3 hal, yaitu kesetaraan gender dalam dakwah, kewajiban berdakwah, dan pesan dakwah sesuai dengan keadaan mitra atau penerima dakwah. Dari beberapa fenomena tersebut, dakwah Islam meliputi wilayah yang luas dalam semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan, pelaku, dan mitra dakwah. Selanjutnya ada tinjauan semantik dakwah. Tinjauan semantik dakwah. Dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab. Ditinjau, dakwah mempunyai 3 huruf dakwah asli, yaitu dal, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, minta tolong, minta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, dan 299 kali versi Muhammad Fuad Abd al-Baqi, atau 212 kali menurut Asep Muhyiddin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Selanjutnya, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah, 3 diantaranya ialah: 1. Menurut Profesor Toha Yahya Omar MA, yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kedua, menurut Profesor Ahmad Hazmi, yaitu dakwah Islamiyah, yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Ketiga, menurut Syekh Ali Mahfuz, Habbun nasi alal khairi wal huda wal umru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya'muru bisa'anatil ajli wal ajal, yaitu memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Masuk ke bab selanjutnya, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Membahas tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Pesan dakwah harus berisi kebenaran semata.
Persoalan kebenaran telah lama menjadi polemik antara kaum teologi, filosof, bahkan para ilmuwan. Dalam Islam, kita mengenal kebenaran hakiki dan kebenaran relatif. Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya kebenaran hakiki. Selanjutnya kita bisa menyebutnya dengan kebenaran wahyu. Lainnya adalah kebenaran relatif atau nisbi yang lahir dari akal manusia. Selanjutnya kita bisa istilahkan dengan kebenaran akal. Selanjutnya, fungsi dakwah. Fungsi dakwah yaitu mengarahkan, motivasi, membimbing, dan mengingatkan. Mengarahkan yang berarti mengatur dan menentukan metode serta strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Memotivasi ini adalah proses untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan audiens dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya, membimbing. Mirip seperti halnya mengarahkan, yaitu melakukan proses persuasif dan edukatif untuk mengarahkan orang lain menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Pokoknya aja. Mengingatkan, yaitu menjadi pengingat yang berarti mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah yaitu mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf, artinya orang yang baru masuk Islam atau masih lemah keislamannya dan keimanannya dikarenakan baru beriman, dan mengajak manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah adalah kegiatan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat dengan cara yang terencana dan terarah dengan tujuan agar mereka mau mempelajari, memeluk, dan mengamalkan. Selanjutnya ada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah terdiri dari beberapa komponen penting yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Ada dai, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Ada maddah, materi dakwah. Ada mad'u, orang yang menerima dakwah atau orang yang mendengarkan dakwah. Ada wasilah, media dakwah. Ada thariqah, metode dakwah. Dan ada atsar, efek dakwah. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu objek studi ilmu dakwah. Objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah ajakan dan seruan kepada umat manusia untuk masuk sistem Islam. Mengajak atau menyeru dapat dipahami sebagai ajakan baik formal ataupun non-formal, langsung maupun tidak langsung, dengan lisan atau tulisan maupun dengan perbuatan yang berdampak mengajak manusia untuk masuk ke dalam sistem Islam. Dan yang terakhir, objek material.
Objek material ilmu dakwah yaitu semua aspek ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis, hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan dan lainnya, khususnya kelembagaan Islam yang terdiri dari 6 komponen, yaitu dai, mad'u, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Atau yang bisa kita simpulkan itu adalah unsur-unsur dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya berharap video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.